Bayangkan kalian menemukan rumah impian. Lokasinya strategis, luasnya oke, dan harganya miring banget. Hampir tidak masuk akal. Siapa coba yang tidak tergiur? Keluarga kami awalnya berpikir ini adalah anugerah terbesar dalam hidup. Mereka merasa beruntung banget, seperti dapat jackpot rezeki nomplok tak terduga. Tapi tunggu dulu teman-teman. Apa jadinya kalau diskon fantastis itu ternyata bukan karena pemiliknya sedang butuh uang mendesak, melainkan karena ada penghuni lain yang juga ikut dibeli bersama dengan properti tersebut. Hari pertama kami pindah, semua terasa normal, sampai jam menunjukkan lewat tengah malam, dan semua kejanggalan itu dimulai dengan suara lirih yang tak jelas asalnya. Halo semuanya, senang banget bisa ketemu lagi di sini. Jujur, saat ini tenggorokan saya rasanya tercekat setiap kali harus menceritakan kisah ini. Kisah yang menimpa keluarga Pak Rahmat. Sebuah keluarga yang sangat saya kenal, yang baru saja pindah dari kota kecil menuju ibu kota. Mereka adalah orang-orang optimis, pekerja keras, dan sangat mendambakan punya rumah sendiri sebagai tempat berteduh. Setelah berbulan-bulan mencari, mereka akhirnya menemukan iklan properti yang membuat mata terbelalak. Sebuah rumah bergaya kolonial tua di pinggiran kota, harganya hanya sepertiga dari harga pasaran. Pokoknya, melihat harganya saja sudah bikin jantung berdebar kencang penuh harapan, tanpa sedikit pun curiga dan rasa ingin tahu yang lebih mendalam. Mereka berpikir ini pasti takdir baik, rezeki nomplok yang datang di waktu yang tepat, sehingga mereka langsung memutuskan untuk membelinya tanpa terlalu banyak bertanya seluk-beluk dan sejarah rumah tersebut. Tentu saja, proses transaksi berjalan sangat cepat dan mudah, seolah-olah ada pihak yang ingin segera melepas tanggung jawab dari properti tersebut. Bahkan, notaris yang mengurusnya terlihat sedikit terburu-buru, seolah ingin segera menyelesaikan urusan ini sebelum matahari terbenam. Ketika Pak Rahmat bertanya mengapa harganya bisa semurah itu, pemilik lama hanya menjawab singkat bahwa mereka sudah terlalu lelah mengurusnya dan ingin segera pindah ke luar negeri. Alasan klise yang sayangnya dipercaya begitu saja oleh Pak Rahmat dan istrinya. Rumah itu memang indah di luar, dengan pilar-pilar besar dan halaman yang rimbun. Tapi ada bau apek yang sangat kuat dan hawa dingin yang menusuk, bahkan di siang hari bolong. Istri Pak Rahmat, Bu Siti, mulai merasa tidak enak. Seperti ada beban berat yang menekan di dada. Perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya sejak mereka menginjakkan kaki pertama kali di teras depan. Mereka mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya kelelahan karena proses pindahan yang menguras energi dan waktu, dan menguras air mata. Malam pertama adalah awal dari segalanya. Titik balik yang mengubah rumah impian itu menjadi neraka pribadi mereka. Setelah seharian menata barang, keluarga itu tidur nyenyak. Tapi tidur itu tidak bertahan lama dan penuh kedamaian. Sekitar pukul 2 pagi, anak bungsu mereka, Dinda, yang berusia 7 tahun, tiba-tiba menangis histeris di kamar tidurnya, menunjuk ke sudut ruangan sambil terus berteriak tentang bayangan hitam tinggi yang berdiri diam menatapnya tanpa berkedip sedikit pun. Pak Rahmat buru-buru menyalakan lampu, dan tentu saja, secara kasat mata tidak ada apa-apa di sana. Hanya dinding yang kusam dan tumpukan kardus yang belum sempat dibuka. Mereka mencoba menenangkan Dinda, meyakinkannya bahwa itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi wajah pucat dan ketakutan absolut yang terpancar dari mata Dinda mengatakan hal yang berbeda. Sesuatu yang jauh lebih nyata daripada sekedar ilusi tidur sesaat. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar sendirian di rumah besar ini? Atau apakah ada sesuatu yang lain yang menemani mereka tidur di malam sunyi yang panjang itu? Kejadian malam pertama itu sayangnya bukanlah sebuah kebetulan atau halusinasi yang bisa diselesaikan dengan segelas air dingin. Teror itu datang lagi dan lagi, setiap malam, dengan intensitas yang semakin meningkat dan tidak bisa diabaikan lagi oleh akal sehat. Lampu sering berkedip dan mati mendadak tanpa alasan yang jelas, padahal instalasi listrik baru saja diperiksa. Pintu-pintu tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan suara dentuman keras, seolah ada yang membantingnya dari dalam. Dan yang paling parah, mereka mulai mencium bau anyir yang sangat menyengat, seperti darah segar, terutama di sekitar tangga utama rumah tersebut. Bu Siti mulai merasa depresi, tidak berani sendirian, dan seringkali merasa seperti diperhatikan dari belakang, padahal ia sedang berada di ruangan kosong di lantai bawah. Puncaknya terjadi ketika mereka menemukan goresan kuku yang dalam dan panjang di dinding kamar tidur utama. Goresan itu seolah baru dibuat dan membentuk simbol aneh yang tidak mereka kenali. Takut dengan kondisi psikologis Dinda yang semakin tertekan, Pak Rahmat akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah tersebut kepada para tetangga lama yang sudah tinggal di sana sejak puluhan tahun lalu. Reaksi para tetangga sangat mencengangkan. Mereka semua menghindari kontak mata dan hanya memberikan jawaban yang sangat singkat.
seolah takut berbicara terlalu banyak tentang rumah kolonial tersebut. Namun, ada seorang kakek tua yang akhirnya mau buka suara setelah dibujuk lama. Dengan suara bergetar dan tatapan penuh iba, kakek itu menceritakan kisah kelam yang telah lama terkubur. Ternyata, sekitar 50 tahun yang lalu, rumah itu adalah lokasi tragedi mengerikan. Sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Seorang dokter gila yang mengincar perawat pribadinya. Dokter itu membunuh dan memutilasi korbannya, dan yang paling seram, ia mengubur beberapa sisa jasad di bawah pondasi rumah untuk menyembunyikan kejahatannya. Lalu ia bunuh diri di loteng. Kakek itu berbisik, rumah itu tidak dijual murah, tapi dibuang. Arwah mereka masih terperangkap di sana, mencari kedamaian yang tak pernah datang. Mendengar cerita ini, Bu Siti langsung lemas. Semua kejanggalan, bau anyir, dan hawa dingin yang selalu mereka rasakan, kini memiliki penjelasan yang sangat mengerikan dan sulit diterima logika. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya membeli properti, tetapi juga membeli paket lengkap berupa kutukan dan arwah-arwah penasaran yang menuntut balas. Malam itu, setelah mengetahui kebenarannya, teror yang mereka hadapi menjadi jauh lebih nyata dan agresif. Seolah-olah mereka tahu bahwa rahasia mereka sudah terbongkar dan tidak ingin membiarkan keluarga Rahmat keluar hidup-hidup dari sana. Malam berikutnya, Pak Rahmat terbangun karena kasur mereka bergetar hebat, padahal tidak ada gempa sama sekali. Ketika ia menyalakan lampu, ia melihat bayangan kabur melayang di langit-langit kamar. Bayangan itu perlahan-lahan membentuk sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Bayangan itu lalu menjerit tanpa suara, jeritan yang menusuk telinga namun tidak terdengar oleh siapapun kecuali Pak Rahmat. Ia tidak bisa bergerak, seluruh tubuhnya kaku, merasakan energi dingin yang mencekik napas. Ini bukan lagi sekedar penampakan biasa, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan mereka, sebuah serangan psikis yang menghancurkan mental. Sementara itu, Dinda, si bungsu, tidak lagi hanya menangis. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa cekikikan di tengah malam, dan menggambar sketsa aneh di buku gambarnya. Sketsa itu selalu menampilkan sosok perempuan yang sama, tetapi kali ini dengan detail yang lebih menakutkan. Mata yang kosong dan senyum menyeramkan yang seolah-olah dibuat dari paksaan. Ketika ditanya siapa yang ia ajak bicara, Dinda hanya menjawab, "Temanku. Dia suka rumah ini. Dia tidak mau kita pergi, Ayah." Kondisi Dinda sangat mengkhawatirkan. Ia seperti bukan dirinya lagi, dan Bu Siti merasa putus asa karena harus melihat anak perempuannya disiksa secara batin oleh makhluk tak kasat mata di rumah terkutuk ini. Pak Rahmat mencoba menghubungi pemuka agama dan paranormal. Beberapa orang datang, tapi semuanya menolak untuk membantu setelah mereka baru berada di dalam rumah selama 5 menit. Mereka semua bilang, energi di sini terlalu kuat, ada banyak jiwa yang terikat pada fondasi rumah. Kita tidak bisa mengusirnya, yang terbaik adalah lari sebelum terlambat. Saran ini sangat memukul Pak Rahmat, karena ia telah menghabiskan seluruh tabungan untuk membeli rumah ini dan kini ia harus meninggalkannya begitu saja, kehilangan seluruh aset yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun demi masa depan keluarganya. Keputusan harus dibuat cepat, terutama setelah insiden di dapur. Suatu sore, Bu Siti sedang menyiapkan makanan dan tiba-tiba semua pisau di rak melayang di udara dan berputar-putar liar, mengancam akan melukai dirinya. Ia menjerit histeris dan lari, dan ketika Pak Rahmat datang, semua pisau sudah jatuh ke lantai, tersusun rapi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka menyadari bahwa penghuni rumah itu tidak lagi hanya meneror secara visual atau suara, mereka sudah mulai menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti mereka. Ini adalah alarm bahaya terbesar yang tidak boleh diabaikan. Mereka pun mencoba melakukan ritual pembersihan kecil-kecilan sendiri, membaca doa-doa di setiap ruangan, berharap bisa menenangkan arwah yang bersemayam di sana. Tapi hasilnya justru semakin memperparah keadaan. Begitu selesai berdoa, semua benda di ruang tamu, vas bunga, foto keluarga, hingga patung terlempar ke arah mereka. Seolah-olah ada kekuatan besar yang marah dan menertawakan usaha mereka yang sia-sia dan dianggap remeh. Foto pernikahan Pak Rahmat dan Bu Siti jatuh dan kacanya pecah, meninggalkan retakan di wajah mereka. Sebuah simbol yang sangat jelas tentang bagaimana rumah ini telah menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian keluarga mereka. Setelah kejadian klimaks yang hampir merenggut nyawa Bu Siti, di mana Bu Siti didorong dari tangga oleh kekuatan tak kasat mata saat berusaha melindungi Dinda dari sosok yang tiba-tiba muncul di belakangnya, keluarga Rahmat akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal lebih lama semenit pun. Mereka mengemasi semua barang yang bisa dibawa dengan cepat, meninggalkan perabotan besar dan kenangan pahit yang tak terhitung jumlahnya. Keputusan ini berat,
karena itu berarti melepaskan mimpi memiliki rumah sendiri dan menanggung kerugian finansial yang sangat besar. Tapi keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada uang atau properti. Mereka melarikan diri pada dini hari, tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan rumah kolonial tua itu berdiri diam, diselimuti kabut dan rahasia kelamnya, siap menjebak korban selanjutnya yang tergiur dengan iming-iming rumah murah di pasaran gelap. Mereka kini menumpang di rumah kerabat di luar kota, berusaha menyembuhkan luka batin dan fisik dari trauma teror yang mereka alami. Trauma yang mereka rasakan begitu dalam, terutama Dinda yang masih sering menangis ketakutan di malam hari dan menolak tidur sendirian. Rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan damai, justru menjadi sumber mimpi buruk yang akan mereka bawa seumur hidup. Pak Rahmat kini harus memulai dari nol lagi, bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya dan membayar utang yang tersisa dari pembelian rumah terkutuk itu. Sebuah penyesalan terbesar yang selalu menghantui pikirannya setiap saat. Jadi teman-teman, inilah yang terjadi ketika kita terlalu silau dengan label rumah murah dan lupa melakukan riset mendalam mengenai latar belakang properti. Keluarga Rahmat kini harus memulai hidup dari nol lagi, membawa beban psikologis yang sangat berat, sebuah pelajaran pahit tentang pentingnya kehati-hatian dalam membeli properti berharga miring. Kisah ini benar-benar mengajarkan kita bahwa diskon gila dalam properti seringkali datang dengan harga tersembunyi yang harus dibayar mahal. Dan harga itu terkadang bukan hanya berupa materi, melainkan kedamaian dan nyawa. Setelah semua teror yang mereka alami, apakah keluarga Rahmat berhasil menemukan cara untuk sepenuhnya menghilangkan bayangan rumah terkutuk itu dari hidup mereka, ataukah trauma ini akan terus menghantui mereka selamanya? Jika kalian merasa cerita ini penting dan membuat kalian merinding, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, berikan like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada selalu ya.